got so. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 1 dari kelas 4C. Nah, di video kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah multimedia pembelajaran. Nah, di dalam mata kuliah ini kami diminta untuk merancang mind map, mulai dari membuat mind map konvensional, terus diubah dalam bentuk mind map interaksional seperti pada gambar di atas. Nah, dan pada saat ini kami akan mengubah mind map interaksional digital seperti pada gambar di atas itu ke dalam bentuk mind map audio visual dengan materinya adalah ekosistem. Selamat menyaksikan. Jadi baik, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama itu mutualisme, yang kedua itu komensalisme, dan yang ketiga itu parasitisme. Nah, yang pertama itu mutualisme. Mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya pada gambar tersebut itu terdapat lebah dan bunga, di mana lebah mendapatkan nektar dan bunga terbantu proses penyerbukan. Yang kedua itu kita masuk pada komensalisme, di mana komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lain dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya pada gambar tersebut itu ikan remora dan hiu. Remora mendapatkan sisa makanan, hiu tidak berpengaruh. Adapun contoh tumbuhan epifit yang menempel pada pohon. Yang ketiga itu parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan. Contohnya itu nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia sedangkan manusia bisa mengalami penyakit. Selanjutnya itu ada komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini ada 2, di mana yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama itu ada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di lingkungan. Contohnya seperti pada gambar di atas, itu ada tumbuhan seperti rumput dan pohon, hewan seperti kelinci dan burung, mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan cacing. Yang kedua, itu ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Contohnya seperti cahaya matahari, air, udara, tanah, atau bebatuan. Yang berikut adalah aliran energi. Aliran energi dalam ekosistem adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Di dalam aliran energi juga terdapat 4 komponen utama. Yang pertama itu matahari. Matahari adalah sumber energi utama dalam ekosistem, dan yang kedua produsen atau tumbuhan. Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan memanfaatkan energi matahari. Berikut ada konsumen pertama atau herbivora. Hewan herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Yang berikut konsumen kedua. Hewan herbivora memakan herbivora untuk mendapatkan energi. Yang berikut ada dekomposer atau pengurai. Jamur dan bakteri menguraikan sisa makhluk hidup yang mati menjadi unsur hara di dalam tanah. Unsur hara kembali ke tanah dan dapat digunakan lagi oleh tumbuhan. Berikutnya ada daur biogeokimia. Gambar di atas menjelaskan daur biogeokimia, yaitu perputaran unsur-unsur penting seperti karbon dan nitrogen antara makhluk hidup dan lingkungannya. Intinya di sini, yang pertama daur karbon, CO2 di udara digunakan tumbuhan untuk fotosintesis, lalu berpindah ke hewan melalui rantai makanan. Saat organisme mati
atau gunung berapi meletus, karbon kembali ke lingkungan. Yang kedua ada daur nitrogen. Nitrogen berpindah dari udara ke tanah melalui proses seperti fiksasi, diserap tanaman, lalu ke hewan, dan kembali ke tanah melalui penguraian. Air juga berperan lewat evaporasi dan presipitasi yang membantu membawa nutrisi. Yang berikut itu jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem itu ada 6. Yang pertama itu ekosistem hutan. Ekosistem yang dominasi oleh pohon lebat, contoh hutan hujan tropis, ada monyet dan burung. Yang kedua itu ekosistem gurun. Ekosistem yang sangat kering dan panas, contohnya gurun dengan kaktus dan kadal. Yang ketiga itu ekosistem laut. Ekosistem perairan asing yang luas, contohnya laut dengan ikan, hiu, dan terumbu karang. Yang keempat itu ekosistem tawar. Ekosistem dengan air tidak asing, contohnya sungai atau danau dengan ikan air tawar. Yang kelima itu ekosistem padang rumput. Ekosistem yang dominasi rumput, contohnya padang savan dengan sapi atau rusa. Yang keenam itu perairan payung. Ekosistem campuran air laut dan air tawar, contoh hutan baku dengan ikan dan kepiting. Selanjutnya itu ada rantai makanan. Nah, rantai makanan ini merupakan hubungan makan dan dimakan secara berurutan antar makhluk hidup. Nah, seperti pada gambar di atas itu terdapat matahari, rumput yang berperan sebagai produsen, belalang yang berperan sebagai konsumen 1 atau herbivora, katak yang berperan sebagai konsumen 2 atau karnivora, ular yang berperan sebagai konsumen 3 atau karnivora, dan elang adalah konsumen 4 atau konsumen puncak. Nah, penjelasannya itu yang pertama mulai dari matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi utama. Yang kedua itu ada rumput disebut produsen karena bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang ketiga itu ada hewan seperti belalang, tikus, dan kelinci memakan rumput, jadi mereka itu disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Selanjutnya itu ada katak memakan belalang, sedangkan ular memakan tikus dan kelinci, mereka itu disebut sebagai konsumen tingkat kedua. Selanjutnya itu ada elang. Elang itu adalah konsumen puncak karena memakan ular dan katak dan tidak dimakan oleh hewan lain. Selanjutnya itu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan menunjukkan hubungan makan dan dimakan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, seperti pada gambar di atas, itu matahari adalah sebagai sumber energi utama, sedangkan rumput sebagai produsen untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Belalang, tikus, dan kelinci adalah konsumen tingkat 1 atau pemakan rumput. Katak dan ular adalah konsumen tingkat 2 yang memakan hewan lain, sedangkan elang adalah konsumen puncak yang memakan katak dan ular. Oke, baik, yang terakhir itu keseimbangan ekosistem. Baik, di sini kita bisa lihat gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan keseimbangan ekosistem, yaitu kondisi ketika semua komponen saling berinteraksi dengan